Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan sejarah kebudayaan Islam di madrasah ibtidaiyah. Tentu tentang urgensi atau pentingnya SKI ini sudah pernah diulas di pertemuan sebelumnya terkait kenapa kita harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam. Seperti pernah diumpamakan sebelumnya, sejarah itu kan atau mempelajari sejarah itu ibarat kita memanah, kita menarik anak panah itu ke belakang supaya bisa melesat ke depan dengan kencang, melesat ke depan tepat ke sasaran yang benar. Tapi tentu terkait dengan khususnya perkuliahan kita bahwa SKI ini yang kita pelajari adalah di madrasah ibtidaiyah, tentu ada kepentingan yang lain yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi belajar sejarah kebudayaan Islam ini tentu di madrasah ibtidaiyah akan menjadi lebih khusus lagi. Kenapa? Karena dari sekian banyak materi sejarah, hikmah atau kandungan terkait peristiwa-peristiwa di masa lalu, maka terkait dengan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah, maka ini akan menjadi lebih spesifik. Nah, lebih khusus pada pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa paradigma pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah ibtidaiyah fungsinya atau lebih tepatnya adalah kepada pembinaan karakter, kepada pembinaan akhlak, karena materi SKI di madrasah ibtidaiyah masih terkait dengan seputar kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih sederhananya bahwa di madrasah ibtidaiyah ini atau di tingkat usia dasar ini, pembelajaran SKI titik beratnya, titik tekannya, titik fokusnya adalah kepada sirah nabawiyah, tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tentang sirah nabawiyah, maka hal ini menjadi satu bagian dari aspek akidah. Jadi belajar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya adalah belajar tentang akidah, tentang keyakinan. Sebab salah satu pilar atau rukun Islam sebagaimana kita ketahui adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang utama ini terkait dengan akidah, persaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Jadi berbicara tentang sirah nabawi atau sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk bagian dari akidah, termasuk bagian dari keyakinan, keimanan, bahkan mungkin termasuk juga kepada rukun iman.
Jadi kalau rukun Islamnya terkait rukun yang pertama, karena di sana ada syahadat, persaksian kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dan di dalam rukun iman juga di sana terdapat keimanan kepada rasul-rasul, yang mana salah satu rasul adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbicara tentang SKI di MI ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena terkait dengan akidah. Nah, apabila kita membahas tentang Rasulullah, tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita meyakini, menyatakan bahwa sosok bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih tepatnya kalau kita lihat nasabnya Muhammad bin Abdullah, maka ketika kita meyakini bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, maka ada konsekuensi yang terkait dengan diri kita. Jadi kalau kita beriman bahwa Rasulullah itu, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, lalu kita persaksikan dalam ucapan syahadat, maka di sana ada konsekuensi dari syahadat itu, konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, konsekuensi dari keimanan kita adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita percaya, kita meyakini terhadap apa-apa yang beliau beritakan. Jadi apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, ketika berita itu bisa dipercaya dalam arti disampaikan oleh orang-orang yang bisa dipercaya, atau kalau dalam bahasa istilah hadis disebutnya hadisnya sahih, maka kita wajib percaya. Konsekuensi dari keimanan itu adalah kita wajib percaya terhadap apa yang Rasulullah beritakan. Apapun yang beliau beritakan, baik itu tentang hal-hal yang terjadi di dunia atau yang akan terjadi di dunia, atau termasuk hal-hal yang akan terjadi di akhirat nanti. Makanya ada ulama yang mendefinisikan bahwa iman itu adalah tasdiqur rasul fima ja'a bihi an rabbih, membenarkan, percaya, meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta apa-apa yang disampaikannya. Itu adalah iman. Jadi konsekuensi dari mengimani Rasulullah, mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul adalah tasdiquhu fima akhbaru. Kita membenarkannya, kita percaya dengan apa yang beliau kabarkan. Misalnya saja Rasulullah pernah mengabarkan bahwa Bizantium itu akan jatuh ke tangan umat Islam, dan itu sudah terjadi ketika Bizantium atau Turki sekarang dikuasai oleh umat Islam di masa kekhalifahan Utsmaniyah. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa suatu saat Roma juga akan jatuh ke pelukan umat Islam. Nah, ini kan berita yang dikabarkan oleh Rasulullah, maka karena itu datang dari Rasulullah, kita harus percaya kepada beliau, tasdiquhu fima akhbar. Itu konsekuensi yang pertama. Lalu konsekuensi yang kedua dari meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah ta'atuhu fima amaro, taat kepadanya fima amaro, atas apa-apa yang beliau perintahkan. Jadi sikap yang paling tepat ketika beliau memerintahkan adalah taat. Nah, maksud saya, sering atau ada orang yang berpendapat karena mungkin bukan kesalahan, mungkin ya, karena paradigmanya berpikirnya itu fikih, di mana fikih itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kadang-kadang dalam perintah-perintah yang terkategorikan oleh fikih itu sunnah, maka unsur ketaatannya itu menjadi berkurang. Padahal kalau kita melihat sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, maka ketika beliau memerintah, sikap yang paling tepat adalah taat.
Nah, kadang-kadang kita terjebak oleh definisi fikih, sehingga kadang-kadang apa yang sunnah, karena hukumnya sunnah, kita menganggap sunnah itu tidak perlu taat, tidak perlu diikuti. Nah, ini adalah sikap yang salah. Tepatnya apapun yang datang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus taat karena itu datang dari orang yang eh, memiliki status sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an dinyatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang disampaikan itu pasti benar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ma yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu konsekuensi yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu wa zajara. Konsekuensi ketiga dari keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjauhi apa yang beliau larang, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang. Nah, ini pun kadang-kadang kita terjebak dalam fikih, sehingga kan yang dilarang itu biasanya kalau masuk ke kategori fikih ada yang haram, ada yang makruh. Nah, kadang-kadang kita memiliki kesalahan berpikir bahwa yang makruh itu makruh itu tidak haram, berarti boleh dilakukan. Padahal kalau kita melihat makruh sendiri kan maknanya sesuatu yang dibenci. Nah, kalau makruh ini sumbernya, dasarnya adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap yang paling tepat adalah ijtinab. Sikap yang paling tepat adalah menjauh. Kemudian konsekuensi keempat dari meyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, la na'budullah illa bima syara'a, yaitu kita tidak beribadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang sudah Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah ajarkan. Makanya Rasulullah menegaskan dalam berbagai hadis, beliau mengatakan man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Amal-amal yang tidak kami contohkan dalam urusan ibadah, laisa fihi amruna, di sana tidak ada urusan kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu akan terputus. Atau dalam hadis yang lain, amalan itu raddun, tertolak. Jadi ibadah, konsekuensi dari meyakini Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, maka dalam urusan ibadah itu harus contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab logikanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini dengan menyampaikan apa-apa yang penting atau apa-apa yang menjadi unsur utama dalam agama ini dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah memerintah, Allah melarang, begitu juga Allah menyuruh Rasulullah untuk memerintah dan melarang. Maka bagaimana melaksanakan perintah dan larangan Allah ini, semua sudah diberikan contohnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam urusan ibadah, la na'budu illa bima syara'a, kita tidak beribadah kecuali dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita mengamalkan amalan ibadah itu diperintah oleh Allah, tetapi misalnya bentuk amalannya tidak ada contoh dari Rasulullah, maka itu termasuk kategori bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan, selain yang tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada contoh dari kami, maka di amalan itu menjadi tertolak. Dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan melarang kita untuk melaksanakan amal-amal yang bid'ah atau amal-amal yang tidak dicontohkan. Rasul menegaskan bid'ah itu
adalah tidak ada balasan untuk bid'ah kecuali neraka. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah dolalah, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tidak lain balasannya adalah api neraka. Maka kita sewajarnya, karena konsekuensi dari iman, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, itu konsekuensi dari keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kaitannya dengan pembelajaran SKI? Nah, karena SKI itu terkait dengan sirah nabawi, SKI di Madrasah Ibtidaiyah ini terkait dengan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tujuan pembelajaran SKI terkait dengan akidah, yaitu setidaknya yang tadi 4 tadi, konsekuensi 4 tadi ini harus menjadi unsur utama yang diajarkan, dalam arti walaupun ya tentu yang diajarkannya adalah fase-fase kehidupan Rasulullah, tapi hidden kurikulum atau kurikulum yang hendak dicapai adalah bagaimana menjadikan anak-anak Madrasah Ibtidaiyah itu percaya kepada Nabi, taat kepada setiap perintah Nabi, dan menjauhi larangan-larangan Nabi, dan selalu beribadah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penjelasan yang lain, para ulama menegaskan atau menjelaskan bahwa kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa. Dan tadi kalau tadi konsekuensi dari keimanan, konsekuensi dari syahadat, maka selain yang 4 tadi, percaya, taat, menjauhi larangan, dan beribadah sesuai contoh, maka ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa dikatakan uraian dari 4 yang tadi. Yang pertama, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah al-imanu bih, iman, percaya kepada beliau. Tasdik yang tadi sudah disebutkan. Jadi kita harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bagian dari akidah syahadat kita dan juga bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada para nabi, termasuk di dalamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang dimaksud kepada nabi-nabi yang lain ya bukan mengikuti ajarannya, sebab ajaran para nabi sama semuanya adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu ajaran para nabi. Lalu bagaimana cara prakteknya atau cara menyembah Allah yang esa itu, mentauhidkannya, tidak lain melalui contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kewajiban kita yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bih, percaya, yakin kepada Rasulullah. Apa itu iman? Ya, iman itu adalah percaya kalau dilihat dari aspek bahasa. Tetapi kalau menurut definisi para ulama, iman itu tasdiqu bil qalbi. Ada 3 dimensi, 3 aspek yang semuanya harus ada. Pertama, keyakinan dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan bahwa kita ini beriman. Kemudian kita percaya kepada Rasul, diucapkan. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Jadi itu kewajiban pertama kita kepada Rasulullah, beriman. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah. Nah, mencintai Rasulullah ini salah satu kewajiban. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kalian, sekali lagi tidak beriman. Jadi ini konsekuensi iman. Di urusannya sangat
berat gitu. Berat dalam arti berat dalam pelaksanaannya, tetapi juga berat dalam timbangan pahalanya. Jadi mencintai Rasul itu, kata Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai oleh dirinya, min walidihi, lebih dari cintanya kepada orang tua, wa waladihi, lebih dari cintanya kepada anaknya, wan nasi ajmain, dan lebih dari cintanya kepada semua manusia. Jadi artinya kalau dari dua hal ini saja, mengajarkan SKI di Madrasah Ibtidaiyah ini sangat krusial dan sangat urgen, sangat penting sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Urgensi SKI di MI adalah mengajarkan iman, mengajarkan tauhid, syahadat, dan mengajarkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan cinta itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sampai para pujangga mengatakan cinta itu segalanya, love conquer all, cinta itu bisa menundukkan segalanya. Maka mengajarkan cinta kepada Rasulullah ini sesuatu yang sangat hebat dan sangat berat timbangan pahalanya untuk kita sebagai nanti orang-orang yang akan mengajar di ibtidaiyah. Sebab ini bagian dari iman. Jadi mengajarkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul mengatakan kalian tidak beriman sampai menjadikan aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, bahkan semua manusia, termasuk dirinya sendiri. Pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai sesudah diriku. Jadi kata Umar, engkau orang yang paling aku cintai sesudah diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, lah, tidak boleh seperti itu. Harus aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Maka maka Umar bin Khattab saat itu mengatakan, al-ana ya Rasulullah, mulai sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih dari cintaku kepada diriku sendiri. Jadi mengajarkan cinta ini, mengajarkan SKI di Madrasah Ibtidaiyah ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan ini yang harus ditekankan oleh Anda, oleh kita semua dalam diri, terutama Anda sebagai yang akan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Mengajarkan SKI adalah mengajarkan cinta. Artinya konsekuensinya adalah yang namanya cinta itu kan tidak lahir dalam teori, dalam arti kalau kata lagu, cinta itu tanpa logika. Berarti tidak cukup hanya logika kata-kata materi yang disampaikan, tetapi harus terlihat. Jadi cinta itu harus terlihat. Menurut kan kalau kata peribahasa lah gitu, cinta itu terlihat di mata, dari mata jatuh ke hati. Jadi harus terlihat. Artinya mengajarkan cinta kepada Rasulullah itu harus diawali oleh kita, guru-gurunya. Sebab tidak mungkin melalui melalui retorika omongan kita saja, harus ada terpancar cinta. Ya seperti Anda misalnya bisa menebak seseorang sudah jatuh cinta, seseorang naksir kepada siapa, bisa terlihat dari sorot matanya, bisa terlihat dari gerak-gerik tubuhnya. Maka mengajarkan cinta kepada Rasul pun nanti akan terlihat. Jadi Anda misalnya nanti mengajar di hadapan murid-murid Anda di Madrasah Ibtidaiyah, Anda mengatakan cinta kepada Rasulullah, Anda mengajarkan harus cinta dan lain-lain, maka itu akan terlihat dari sorot mata Anda, dari gerak-gerik tubuh Anda, dari pakaian Anda dan lain-lain. Itu akan mencerminkan benar tidak Anda orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau Anda terlihat tampak di mata anak-anak Madrasah Ibtidaiyah itu sebagai orang yang cinta Rasul, maka mengajarkan cinta ini akan lebih mudah. Karena cinta itu
bukan diajarkan dalam arti ya seperti teori-teori, bahkan artinya jangan sampai mengajarkan SKI ini menjadi sesuatu yang membosankan. Berarti ini akan menghilangkan esensi bahwa mengajarkan SKI di madrasah ibtidaiyah adalah mengajarkan cinta, beralih menjadi hanya sekedar hanya sekedar teori saja. Nah, tentu bagaimana cara mencintai Rasulullah? Tentu cara yang pertama adalah dengan mengenal Rasulullah. Sebab peribahasa pun mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal seseorang, maka bagaimana mungkin kita sayang kepada orang tersebut? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah? Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan murid-murid kita cinta kepada Rasulullah kalau kita sendiri pun tidak kenal dan tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kenalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kenal di sini bukan hanya kenal namanya, nasabnya, siapa ayah ibunya dan lain-lain. Kenal di sini tentu kenal terhadap segala aspek kehidupannya, sebab Rasul mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada teladan yang baik. Maka kenalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kita, sehingga nanti ketika kita mengajarkan kepada murid-murid kita, kecintaan itu akan terpancar dan akan lebih mudah masuk kepada orang-orang, kepada murid-murid kita apabila kita sudah menginternalisasi bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Awali dengan mengenal tentu, sebab tidak mungkin cinta itu ada kalau tidak ada perkenalan. Selanjutnya, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat hebat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya riwayat Imam Muslim, beliau pernah menjelaskan bahwa salah satu di antara pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur adalah ma ilmuka bihadzal rajul. Kamu kenal gak? Punya ilmu tidak? Kenal tidak dengan sosok orang ini? Jadi di hadis itu digambarkan bahwa ketika manusia meninggal akan didatangi malaikat, kemudian malaikat itu akan bertanya ma ilmuka bihadzal rajul. Kamu kenal gak dengan orang ini? Sambil menunjuk atau mungkin wallahu alam ditunjukkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ammal mu'minu awil muqin, maka orang yang beriman dan orang yang yakin, maka mereka menjawab dengan yakin, menjawab dengan pasti karena sumbernya iman, huwa Muhammad Abdullah wa Rasuluh, beliau adalah Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, ja'ana bil bayyinati wal huda, yang datang membawa petunjuk-petunjuk, membawa penjelasan-penjelasan. Fa'ajabna wa taba'na, lalu kami jawab panggilannya dan kami ikuti petunjuk-petunjuknya. Nah, orang yang beriman akan menjawab seperti itu. Ketika ditunjukkan sosok Rasulullah, kenal tidak, maka dijawab dengan yakin, beliau Muhammad, hamba Allah, utusan Allah, maka kami menjawab seruannya, kami ikuti petunjuk-petunjuknya. Wa amal munafik awil murtab, adapun orang munafik dan orang murtab, orang yang ragu-ragu, maka mereka menjawab, la adri, kami tidak tahu, kami tidak kenal orang ini, kami tidak kenal orang ini. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, tapi kami mendengar orang-orang mengatakan tentang orang ini, faqultuhu, maka kami ikuti omongannya. Nah, jadi orang mukmin ketika ditanya oleh malaikat menjawab dengan yakin, Muhammad hamba Allah, utusan Allah, datang membawa petunjuk, kami ikuti. Orang munafik, orang yang ragu, jawabannya gak kenal.
Tapi kami pernah dengar orang-orang ngomong tentang orang ini, tentang Muhammad ini, ya kami ikuti aja omongan orang-orang. Jadi sebetulnya orang munafik kalau dilihat dari jawabannya, kenal, tapi kenalnya tidak bersumber dari ilmu. Makanya pertanyaan malaikat tadi, ma ilmuka, ada nggak ilmunya? Kenal nggak berdasarkan ilmu terhadap Rasulullah? Jadi bedanya orang mukmin dengan orang munafik, orang yang yakin dengan orang yang ragu-ragu adalah pemahamannya terhadap atau kenalnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan ilmu, sedangkan orang munafik dan orang yang ragu-ragu tidak berdasarkan ilmu, hanya dalam bahasa Sunda cenah, kata orang begini, kata orang begitu Rasulullah itu, maka diikuti aja omongan-omongannya, omongan orang-orang tanpa berdasarkan keyakinan, tanpa berdasarkan ilmu yang benar. Nah, ini bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Maka dari itu pentingnya pembelajaran SKI di sini adalah kita menjadikan diri kita, tentu yang pertama mengenal Rasulullah berdasarkan ilmu, lalu kita mengajarkan kepada murid-murid kita. Coba bayangkan betapa besar pahala yang akan Allah berikan ketika pertama kita sendiri cinta kepada Rasulullah, kita kenal Rasulullah, kemudian kita jadikan murid-murid kita kenal kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Begitu banyak pahala yang akan diberikan karena kita menjadi media, kita menjadi wasilah, sarana murid-murid kita kenal kepada Rasulullah, lalu ujungnya nanti cinta kepada Rasulullah. Jadi inilah sebetulnya urgensi pentingnya SKI, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah, karena secara khusus materi di Madrasah Ibtidaiyah ini terkait dengan sirah nabawiyah, terkait dengan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembelajaran SKI di MI ini pertama mengajarkan keimanan, yang kedua mengajarkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal ini adalah pokok dalam Islam, dua hal ini adalah inti dari syahadat kita. Maka betapa besar, betapa berat, betapa penting tugas Anda sebagai guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah untuk menjadikan kita sendiri kenal dan cinta kepada Rasulullah, juga murid-murid kita cinta kepada Rasulullah. Nah, itu dua kewajiban kita kepada Rasulullah, walaupun sebetulnya banyak. Saya sebutkan misalnya yang ketiga ta'zimuhu, mengagungkan Rasulullah, yang keempat nusratuhu wa ta'ziruhu, memberikan pertolongan, bantuan, menolong agama Allah. Kemudian yang kelima mahabbatu man ahabbahu, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi ya konsekuensi cinta yang mencintai yang dicintai. Kemudian ihya usunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Iktsarus sholawati, memperbanyak doa sholawat untuk Rasulullah. Yang selanjutnya ittiba'u manhajihi, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Wa warathatu risalatihi, dan menjadi pewaris dari risalahnya, menjadi pewaris dari risalah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara kewajiban kita kepada Rasulullah. Tapi terkait dengan urgensi pentingnya materi SKI di Madrasah Ibtidaiyah, saya kira dua tadi yang sangat-sangat penting. Pertama, al-imanu bih, mengajarkan SKI adalah mengajarkan iman, dan iman itu ditunjukkan, bukan sekedar diajarkan dalam bentuk teori. Dan yang kedua, mencintai Rasulullah, dan cinta pun tidak bisa diajarkan dalam arti hanya diajarkan, dibicarakan atau secara teori, tapi cinta itu ditunjukkan, cinta itu diajarkan dalam bentuk ekspresi-ekspresi cinta. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.